Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang saya hormati, para tamu undangan, dan tidak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada kesempatan yang berbahagia ini. Tak lupa, sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman ilmu pengetahuan. Hadirin yang saya hormati, pendidikan adalah apa yang menjadi fondasi utama dalam kemajuan sebuah bangsa. Melalui pendidikan, manusia belajar untuk berpikir kritis, berperilaku bijak, dan bertindak sesuai moral serta ilmu. Namun, kenapa hingga kini Indonesia masih menghadapi masalah serius dalam pemerataan pendidikan? Jawabannya terletak pada ketimpangan sosial, ekonomi, dan juga geografis yang membentang luas di negeri kita. Siapa yang paling terdampak? Anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, terutama yang tinggal di daerah pelosok. Mereka seringkali harus mengorbankan impian untuk menuntut ilmu demi membantu orang tua mencari nafkah. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa sekitar 24,3% penduduk Indonesia belum pernah menempuh pendidikan secara formal. Angka ini tentunya sangat mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 285 juta jiwa pada Maret 2025. Di mana masalah ini paling terasa daerah terpencil seperti wilayah timur Indonesia, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan juga sebagian Maluku, masih kesulitan mendapatkan akses pendidikan. Sekolah yang jauh, minimnya guru, serta fasilitas yang tidak memadai, membuat anak-anak di sana tertinggal dibandingkan daerah perkotaan. Meskipun pemerintah telah berupaya dengan membangun sekolah, menyediakan beasiswa, namun jarak serta infrastruktur tetap menjadi penghalang utama. Kapan kita melihat perubahan? Beberapa tahun terakhir, pemerintah telah meluncurkan program seperti Program Indonesia Pintar atau PIP dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang ditujukan untuk membantu siswa yang kurang mampu. Program ini memberi bantuan dana setiap semester agar siswa tetap dapat bersekolah. Namun, bagaimana pelaksanaannya di lapangan? Sayangnya, program ini masih belum berjalan sempurna dan baik. Masih banyak kasus salah sasaran di mana bantuan justru diterima oleh keluarga yang tergolong mampu, sedangkan anak-anak yang benar-benar membutuhkan terlewatkan dari daftar penerima. Selain itu, nominal bantuan juga belum disesuaikan dengan biaya hidup di tiap daerah. Bantuan untuk siswa SD sebesar 450.000, SMP sebesar 750.000, dan SMA sederajat sebesar 1 juta rupiah untuk satu semesternya. Tentu terasa tidak cukup bagi daerah dengan biaya hidup yang tinggi. Akibatnya, banyak siswa yang menghadapi kesulitan membeli seragam, buku, atau ongkos untuk transportasi menuju ke tempat pendidikan. Hal ini memperkuat mengapa pemerataan pendidikan masih jauh dari harapan. Namun, hadirin sekalian, mengeluh saja tidak akan mengubah keadaan. Sebagai mahasiswa dan juga calon pendidik, kita memiliki tanggung jawab moral untuk ikut berkontribusi. Kita dapat membantu dengan menjadi relawan pendidikan, mengajari daerah tertinggal, atau sekedar menyebarluaskan kesadaran pentingnya menuntut ilmu. Bagaimana caranya memutus rantai ketidakmerataan ini? Dimulai dari kesadaran kita sendiri untuk peduli, dari langkah yang konsisten. Harapan setiap individu memiliki tekad untuk memperluas akses pendidikan.
supaya masa depan bangsa dapat berubah. Pendidikan yang merata bukan hanya tentang membangun sekolah, tetapi juga membangun harapan, semangat, dan juga kesempatan yang sama bagi setiap anak Indonesia. Marilah kita pupuk konsistensi dan api kecil dalam hati kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua mampu mengambil peran nyata dalam memperjuangkan pemerataan pendidikan di negeri ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian yang para hadirin telah berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Yes.